Lanjut ke ini. Nah, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran? Tadi ABCD. A itu adalah audiens atau siswa. Kemudian B itu adalah behavior atau apa yang dilakukan oleh siswa. Aktivitas siswa. Aktivitas siswa. Kemudian C itu adalah condition atau apa yang harus kita kasih ke siswa atau apa yang harus dipenuhi oleh siswa supaya bisa beraktivitas. Itu namanya condition. Ya, itu condition namanya. Kemudian D degree. Degree atau tingkatan. Ya, tingkatan. D degree tingkatan. Contoh misalnya begini. Kan tadi TP itu dibuat dari IPK. IPK itu dibuat dari kompetensi dasar. Ya. Contoh indikatornya misalnya begini. Menelusuri berbagai sumber dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikatornya, Pak. Ini mau dibuatkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam membuat tujuan pembelajaran, perhatikan audiensnya, behaviornya, degree-nya, dan degree-nya, sama condition-nya. Nah, dari sini coba Bapak lihat, menelusuri berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, saya buatkan tujuan pembelajarannya menjadi begini. Ini tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, coba Bapak lihat. Diberikan video tentang sumber energi yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu mengidentifikasi atau menelusuri berbagai sumber energi dengan benar. Nah, ini jadi dari indikator ini saya buat menjadi tujuan pembelajarannya seperti ini. Diberikan video tentang sumber energi yang dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu mengidentifikasi atau menelusuri berbagai sumber energi dengan benar. Nah, ini yang merah, coba lihat. Ini yang merah. Yang merah ini adalah condition-nya. Syarat. Harus ada sesuatu yang diberikan, yang dipenuhi siswa supaya dia melakukan pekerjaan. Ini diberikan video tentang sumber energi yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya syarat. Kondisinya. C-nya. Ya kan? Nah, baru yang ini siswa itu adalah audiensnya. Nah, jadi siswa itu adalah A-nya, audiensnya. Sedangkan B-nya, behavior, apa yang dilakukan oleh siswa. Ini coba lihat. Mampu mengidentifikasi atau menelusuri berbagai sumber energi. Nah, itu behaviornya atau apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian degree-nya atau tingkatannya ini warna hitam. Dengan benar, dengan tepat, dengan teliti. Nah, itu namanya degree. Nah, bisa dibedakan, Pak? Nah, seperti itu ya, Pak ya. Jadi, ketika Bapak membuat tujuan pembelajaran, perhatikan audiensnya, ya. Perhatikan
apa yang dilakukan oleh siswa, perhatikan apa yang harus diberikan terlebih dahulu ke siswa, kemudian Bapak juga harus perhatikan tingkatannya. Nah ini, diberikan video tentang sumber energi yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah ini C-nya. Yang ini audiensnya. Yang ini mampu mengidentifikasi, menelusuri berbagai sumber energi, behaviornya. Sedangkan yang ini degree-nya dengan benar. Nah, jelas, Pak? Jelas. Oke. Nah, coba Bapak misalnya buatkan ini. Buatkan yang ini. Tujuan pembelajaran untuk indikator yang ini. Menyajikan laporan hasil. Atau enggak usah, kita ambil yang ini saja. Yang ketiga, ini nih. Mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana bunyi tujuan pembelajarannya? Silakan, Pak. Mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak buatkan tujuan pembelajarannya seperti apa bunyinya. Sudah, Pak? Bentar dulu, belum. Oke, silakan. Belum. Conditionnya diberikan video sumber energi yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, energi. Terus audiensnya siswa. Terus kalau behaviornya ini apa? Mengidentifikasi energi yang ada di sekitar. Yap. Dengan benar. Oke. Benar nggak, Pak? Benar. Begitu. Ya. Jadi kesalahan kita selama ini ada yang D-nya hilang, B-nya hilang, A-nya hilang, dan lain sebagainya. Jadi A, B, C, D ini harus lengkap supaya utuh tujuan pembelajarannya. Oke, saya kira sudah bisa, Pak, ya. Kalau yang ini C-nya itu terserah, Pak. Bukan hanya video, bisa gambar, bisa alat peraga, bisa apapun, ya, apapun. Seperti itu. Jadi tidak mesti video, apa saja bisa kita berikan.
Oke, saya kira untuk yang ini silabus, RPP, tujuan pembelajaran, indikator, saya kira sudah bisa lah Pak ya. Saya kira Bapak sudah, kalau guru itu pasti sudah tahu ya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang sintaks dari model-model pembelajaran. Nah, seperti tadi yang saya singgung, bahwa model pembelajaran yang kita gunakan berdasarkan K13 itu ada 4 jenisnya. Ada 4 jenisnya. Yang pertama ada discovery, ada berbasis masalah atau PBL, ada berbasis project atau PJBL, kemudian ada yang boleh disebut dengan berbasis project. Ya. Jadi PBL kalau berbasis masalah, berbasis project, PJBL. Kita bahas sedikit tentang discovery. Nah, discovery ini adalah bentuk pembelajaran, ada yang mengatakan metode, ada yang menggunakan model. Sebenarnya ini kembali ke ini setiap orang untuk mendefinisikan. Intinya kalau discovery adalah kita mau mengarahkan siswa untuk mencari atau menemukan sendiri, ya, menemukan sendiri sebuah fenomena dari sebuah permasalahan yang kita berikan. Itu intinya. Ya, intinya. Nah, langkah-langkahnya kalau discovery, yang pertama kita kasih rangsangan atau stimulasi. Di sini biasanya kita berikan sebuah fenomena misalnya. Kasih fenomena. Nah, dari fenomena itu nanti akan muncul sebuah masalah. Nah, muncul sebuah masalah, akhirnya siswa menjadi bingung dan mereka punya keinginan untuk melakukan penyelidikan. Ya, seperti itu. Jadi kita kasih fenomena, misalnya ada tentang air misalnya, kita berikan video, air di bendungan, nah tiba-tiba bisa menghasilkan listrik misalnya. Nah itu. Nah, diberikan pertanyaan, ini kok bisa ya menghasilkan listrik? Apa? Nah, di situ jadi ada masalah. Kemudian siswa jadi bingung, kemudian siswa punya keinginan untuk menyelidiki. Nah, setelah itu kita berikan identifikasi masalah. Masalah-masalah apa saja yang akan dicari oleh siswa. Kemudian diminta untuk memberikan jawaban sementara. Ya, jawaban sementara. Kemudian ada data collection, pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa siswa misalnya membaca, kemudian melakukan eksperimen, melakukan eksplorasi, mewawancarai, bertanya, dan lain sebagainya. Nah, setelah data terkumpul, baru ada namanya disebut dengan data processing atau pengolahan data. Ya, pengolahan data. Nah, dari pengolahan data yang kita peroleh kemudian kita buktikan. Jadi siswa kita arahkan untuk memeriksa data mereka, membuktikan apakah benar hipotesisnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau discovery. Kemudian ada yang disebut dengan PBL, problem based learning. Ini hampir-hampir sama sebenarnya. Hampir-hampir sama. Nah, kalau PBL, ya pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian ada 4 juga yang perlu dilakukan pada bagian orientasi. Nah, misalnya ini tujuan utama pengajaran tidak mempelajari, kemudian permasalahan diberikan masalah, kemudian selama tahap penyidikan siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Selama tahap analisis dan penjelasan siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Nah, kemudian langkah kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Ya.
kemudian mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya, dan kemudian mempamerkannya. Jadi kalau di sini di PBL ya sama tadi discovery, jadi dimulai dari masalah. Nah, cuma kalau discovery itu kalau dia sudah menemukan selesai. Tapi kalau di PBL ya dia harus buat hasil karya, bisa dalam bentuk laporan. Ya, bisa dalam bentuk laporan. Nah, kemudian melangkah ke PJBL. Nah, PJBL sama juga dimulai dari masalah. Jadi semuanya itu sebenarnya dimulai dari masalah. Diberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Nah, cuma kalau PJBL bentuknya dalam bentuk proyek. Ya, mendesain perencanaan proyek. Jadi untuk menjawab permasalahan itu, siswa melakukan proyek, baik kelompok atau mandiri. Kemudian siswa diminta untuk menyusun jadwal. Kemudian dilakukan monitoring peserta didik dan kemajuan proyeknya. Dan selanjutnya adalah menguji hasil. Ya, menguji hasil. Dan yang selanjutnya mengevaluasi bagaimana pengalaman siswa ketika telah mengikuti pembelajaran proyek. Ya, nanti Bapak silakan, ini saya kira ini sering sekali kita dapat, ini bacaan saja. Kemudian lanjut inquiry. Inquiry ya sama juga. Sebenarnya dimulai dari orientasi terhadap sesuatu masalah. Jadi lagi-lagi kembali lagi kepada masalah. Ya. Jadi orientasi dulu. Di sini ada penjelasannya. Ini pengenalan. Ya, kita mulai dari pengenalan. Materi yang dipelajari, apa tujuannya, kemudian mempersiapkan siswa. Nah, baru kita rumuskan masalahnya. Setelah merumuskan masalah, kita rumuskan hipotesisnya. Ya, kita rumuskan hipotesisnya. Baru setelah itu kumpulkan data. Kumpulkan data, baru uji hipotesisnya bagaimana, apakah benar, apakah ditolak hipotesisnya atau tidak. Baru kita rumuskan kesimpulan. Ya. Sekarang, apa bedanya antara discovery sama inquiry? Ini kadang-kala kita susah untuk membedakan. Jadi apa bedanya discovery sama inquiry? Kalau discovery inquiry, penyelidikan suatu masalah, pendekatannya itu menggunakan pendekatan ilmiah. Tadi kan jelas Pak ya, mulai dari orientasi, kemudian perumusan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, uji hipotesis, itu adalah pendekatan ilmiah namanya. Tapi kalau discovery, sebenarnya hampir sama. Cuma kalau discovery itu lebih sederhana. Jadi, siswa dituntut untuk mencari temuan berdasarkan masalah yang diberikan. Ya, dikasih masalah, disuruh cari. Nah, makanya discovery itu lebih banyak digunakan di SD. Tapi kalau inquiry di SMP sama SMA, ya SMP dan SMA. Kalau discovery itu bisa digunakan di sekolah dasar. Nah, kemudian kalau inquiry, tadi saya jelaskan bahwa lebih lengkap, lebih kompleks langkah-langkahnya. Tapi kalau discovery, tidak mesti. Yang jelas dia sudah menemukan jawaban dari masalah yang diberikan, selesai. Itu sebenarnya. Kemudian kalau inquiry, inquiry bermasalah yang guru sejatinya sudah punya jawaban. Discovery berbasis guru menyajikan masalah sederhana untuk menstimulus siswa. Jadi sebenarnya dua-duanya sudah punya jawaban. Tapi kalau inquiry itu lebih lengkap. Discovery ya sederhana-sederhana saja. Ya seperti itu. Itu perbedaannya antara inquiry sama discovery. Sekarang perbandingan antara
PJBL atau Project Based Learning, ya, PJBL dengan PBL. PJBL dengan PBL. Kalau project, ya namanya juga project. Ya, kita arahkan siswa untuk membuat proyek baik kelompok baik kelompok tidak. Jadi kalau proyek itu butuh waktu yang panjang. Misalnya proyek pembuatan miniatur pembangkit listrik tenaga air misalnya. Ini untuk SMP, kalau SD terlalu berat. Nah, jadi kalau proyek itu lebih lama pengerjaannya. Kalau problem based learning lebih singkat. Kalau proyek tahapannya itu bisa bervariasi, bisa berubah-ubah. Namanya juga proyek, ya, namanya juga proyek. Jadi kita sudah kerjakan, alat dan bahan sudah ada, ternyata salah, kita ulangi lagi. Nah, itu kalau proyek. Jadi tahapan penyelesaiannya itu bervariasi, berubah-ubah, tergantung proyeknya. Tapi kalau problem based learning, prosedurnya itu sudah baku. Tadi ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Itu sudah baku, sudah jelas, tidak bisa lagi berubah. Itu problem based learning. Kemudian, kalau project, bisa saja beberapa mata pelajaran digabung. Misalnya matematika digabung dengan fisika atau IPA. Tapi kalau problem based learning, biasanya hanya fokus pada satu topik saja. Misalnya topik tentang misalnya penjumlahan, satu topik saja. Tapi kalau project, itu banyak topik di situ. Makanya waktunya lebih lama karena topiknya bisa campuran. Terus bedanya adalah kalau project ada produk yang dihasilkan. Misalnya tadi, ada miniatur alat pembangkit listrik sederhana. Nah, itu ada produknya. Tapi kalau problem based learning, tidak mesti produknya dalam bentuk sesuatu yang dihasilkan. Bisa dalam bentuk laporan atau presentasi. Seperti itu, Pak, ya. Jadi ini perbedaan antara PJBL dengan PBL. Ini kadang-kala sering sekali kita sulit untuk membedakan. Jadi saya simpulkan bahwa untuk PJBL dan PBL, perbedaannya itu dilihat dari topiknya. Dilihat dari waktu pengerjaan. Kemudian dilihat dari tahapan pengerjaannya. Kemudian dilihat dari produk yang dihasilkan. Seperti itu. Jelas, Pak, ya? Nah, ini juga berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah ikut tes, banyak juga yang menemukan atau mendapatkan soal-soal tentang gaya belajar. Ya, gaya belajar. Jadi, gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang memiliki gaya belajar tersendiri. Nah, gaya belajar dibagi 3. Ada yang disebut dengan gaya visual, ya, melihat. Ada gaya auditoria atau lebih banyak mendengar. Ada yang disebut dengan kinestetik atau gaya fisik. Ya, jadi 3. Visual, audio atau auditoria, ada gaya fisik. Ada juga yang audiovisual atau auditoria visual. Jadi suka mendengar, suka juga melihat. Jadi sama. Nah, apa bedanya sebenarnya? Kalau gaya visual itu belajarnya lebih banyak melihat. Ya, pokoknya dia harus melihat. Kalau cuma mendengarkan tidak paham. Itu namanya visual. Ya. Nah, kemudian
Kalau untuk anak-anak yang visual, dia butuh gambar, dia butuh video, ada sesuatu yang bisa dia lihat. Nah, kemudian kalau visual, anak-anak itu pasti melihat gurunya, pasti melihat sikap tubuh, pasti melihat ekspresi wajah ketika menjelaskan. Jadi bisa kelihatan itu, Pak. Kalau misalnya Bapak punya siswa suka melihat gambar, video, dan lebih banyak memperhatikan, dan dia mengerti, berarti dia visual. Dia visual. Nah, tapi kalau dia tidak pernah memperhatikan, tidak pernah melihat gambar, hanya mendengarkan penjelasan Bapak, dan dia mengerti, nah berarti dia kemungkinan besar auditoria, di mana cukup pendengaran saja dia sudah bisa memahami pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya kalau anak-anak yang visual, karena dia suka dengan sikap, ekspresi, penampilan, maka biasanya kalau visual itu rapi. Kemudian ini juga kalau visual, anak-anak yang visual mudah terganggu dengan keributan. Misalnya begini, dia lagi belajar, tiba-tiba ada suara yang ribut-ribut, entah itu apa, terganggu. Nah, berarti kemungkinan dia itu adalah TV visual. Jadi tidak bisa kalau ada gangguan lain dalam bentuk audio. Seperti itu ya. Nah, kalau cara belajarnya ya harus ada buku berilustrasi. Tidak suka kalau tidak ada gambarnya, berwarna-warni dan sebagainya. Kemudian harus ada gambar, tabel, peta, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian dia suka belajar di tempat sepi, karena dia tidak mau terganggu dari audio. Ya, dia suka dengan media-media pembelajaran multimedia, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau visual. Nah, sekarang bagaimana kalau dia gaya fisik? Nah, gaya fisik. Gaya belajar fisik atau biasa disebut dengan gaya belajar kinestetis. Nah, kinestetis artinya anak itu suka bergerak, suka memperagakan. Ya, seperti itu ya. Jadi dia lebih suka memperagakan sendiri. Misalnya disuruh 5 tambah 5. Nah, dia pakai tangannya untuk menjumlahkan. Nah, itu namanya kinestetis. Dia suka untuk memperagakan langsung. Kinestetis itu dia tidak diam. Pasti ada yang dilakukan. Pasti ada yang dilakukan kalau dia ingin belajar. Kemudian dia suka menyentuh segala sesuatu ketika belajar. Ya. Kemudian biasanya kalau belajar itu dia pakai tubuhnya. Misalnya begini, dia lebih suka pakai alat peraga, ya. Kemudian pokoknya aktif sekali. Nah, itu namanya gaya belajar kinestetis. Ya, jadi dia lebih suka pakai tubuhnya untuk belajar. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana dengan auditory? Nah, kalau auditory tadi saya jelaskan, anak-anak kalau yang tipenya auditory tidak mesti melihat, cukup mendengar, sudah bisa memahami pembelajaran. Ya. Jadi dia belajarnya lebih banyak mendengarkan, dia senang berdiskusi, ya. Kemudian sulit mengikuti instruksi visual, cenderung mengerakkan bibir sama membaca, dan biasanya pembicara yang fasih. Jadi kalau kita lihat anak-anak fasih dalam berbicara, berarti kemungkinan besar itu adalah auditory. Karena kan speaking itu dimulai dari mendengarkan. Seperti itu ya. Nah, itulah sedikit tentang materi pedagogik. Ya, materi pedagogik yang perlu Pak Anggi kuasai. Ini sebenarnya ringkas saja. Saya tidak bahas
banyak, saya sesuaikan dengan FR-nya, ya, sesuaikan dengan FR yang ada.